Di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Usianya sudah menginjak 74 tahun. Rambutnya memutih, namun senyumnya selalu hangat. Ia tinggal di rumah kayu sederhana, dikelilingi oleh pohon jeruk dan bunga sepatu yang bermekaran. Sehari-harinya dihabiskan dengan berkebun dan duduk di bangku tua di taman belakang rumah sambil menatap matahari terbenam menemani sisa hidupnya yang sunyi sejak istrinya meninggal dunia. Hingga suatu hari, datanglah seorang perempuan muda bernama Sekar, bidan baru yang ditugaskan di desa itu. Sekar adalah wanita tangguh, lemah lembut, dan penuh empati. Ia sering mengunjungi rumah Pak Wiryo. Awalnya untuk meminta ramuan herbal yang dipercaya manjur menyembuhkan keluhan ibu-ibu hamil di desa. Dari kunjungan-kunjungan singkat itu, tumbuh percakapan panjang yang hangat tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Hari demi hari, Sekar merasa ada ketenangan saat duduk di samping Pak Wiryo. Ia tak pernah merasa dinasihati, tapi justru dimengerti. Pak Wiryo yang meski tua, selalu memperlakukannya dengan penuh hormat, seolah ia adalah sesuatu yang sangat berharga. Dari obrolan sore menjadi kebersamaan pagi, dari senyum ramah menjadi perhatian, dan perlahan-lahan, rasa itu tumbuh menjadi cinta. Cinta yang aneh bagi sebagian orang, karena perbedaan usia mereka hampir setengah abad. Namun, cinta itu nyata. Pak Wiryo yang awalnya ragu, akhirnya melamar Sekar dengan sangat sederhana. Hanya bermodal doa dan sepenuh hati. Aku tahu usia kita jauh, Sekar, tapi aku ingin menua bersamamu meski waktuku tak sepanjang milikmu, katanya suatu senja. Sekar menerimanya tanpa ragu, bukan karena harta karena Pak Wiryo hanya punya sebidang tanah dan bangku kayu tua, tapi karena ia melihat ketulusan yang tak pernah ia temukan pada lelaki seusianya. Mereka pun menikah dalam upacara kecil di pekarangan rumah, disaksikan oleh warga desa yang akhirnya luluh oleh keteguhan cinta mereka. Kini Sekar tengah mengandung buah hati mereka. Setiap hari, ia dan Pak Wiryo duduk bersama di bangku tua itu. Tangan mereka saling menggenggam. Ia tahu, waktu Pak Wiryo mungkin tidak lama, tapi cinta mereka tak akan pudar. Dalam dekapan senja, di antara wangi jeruk dan bunga sepatu, mereka temukan rumah yang sesungguhnya, bukan dari bangunan, tapi dari hati yang saling mencintai. Setelah pernikahan sederhana itu, kehidupan Sekar dan Pak Wiryo tampak damai. Kehamilan Sekar makin terlihat, dan mereka berdua semakin kompak merawat rumah kecil yang penuh bunga itu. Namun, di balik kehangatan itu, bayang masa lalu mulai mengetuk pintu. Suatu pagi, saat Sekar sedang menyapu halaman, datanglah seorang pria muda dengan wajah tegas dan sorot mata penuh amarah. Ia memperkenalkan diri sebagai Arga, anak kandung Pak Wiryo dari pernikahan pertamanya, yang sudah lama tinggal di kota dan jarang pulang. "Ayah, ini maksudnya apa?" tanya Arga dengan nada tinggi. "Menikah dengan perempuan seumuran cucumu, dan sekarang dia sedang mengandung?" Pak Wiryo terdiam. Ia tahu suatu saat masa lalunya akan datang menuntut penjelasan. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab, "Arga, cinta tak selalu datang saat muda. Kadang cinta datang di saat kita sudah hampir menyerah. Ayah tak berniat melupakan ibumu, tapi Sekar datang membawa hidup kembali ke dalam rumah ini." Arga menatap Sekar dengan tajam. "Apa kau hanya cari warisan atau simpati orang desa?" Sekar tak membalas. Ia hanya menunduk dan menggenggam perutnya yang membesar. Tapi air matanya jatuh, bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Ia tidak pernah berniat mengambil apapun dari keluarga Pak Wiryo. Ia hanya mencintai lelaki itu, apa adanya. Hari-hari setelah itu menjadi dingin. Arga tinggal sementara di rumah itu, namun hubungannya dengan Sekar terasa penuh jarak. Ia bahkan melarang ayahnya melakukan pekerjaan berat, seolah Pak Wiryo kini sudah tak mampu mengurus dirinya sendiri. Sampai pada suatu malam, Pak Wiryo jatuh pingsan di halaman karena terlalu lelah menggali tanah untuk menanam pohon jeruk baru. Sekar yang panik menangis sambil berteriak memanggil Arga untuk pertama kalinya. Arga melihat betapa tulusnya Sekar merawat ayahnya. Di rumah sakit, Arga duduk di samping Sekar yang terus menggenggam tangan Pak Wiryo. "Maaf," kata Arga pelan.
Aku pikir kau hanya wanita yang mencari kesempatan. Tapi ternyata kau lebih mencintai ayahku. Lebih dari aku sendiri. Sekar menatapnya dengan mata berkaca. Aku tak pernah ingin menggantikan siapapun. Di hidup Pak Wiryo, aku hanya ingin menemaninya. Sampai akhir, Arga terdiam. Di dalam hatinya, perlahan rasa hormat dan pengertian mulai tumbuh. Ia akhirnya mengerti bahwa cinta itu tak bisa diukur dari usia atau penampilan. Cinta adalah tentang hadir di saat yang paling dibutuhkan dan Sekar telah melakukan itu lebih dari siapapun.